Sampurasun orang Sunda. Kumaha damang? Damang. Dompetnya damang? Oke, sebelum kita berbincang panjang kali lebar sama dengan lapang bola, saya mohon untuk para member, khususnya leader, ada banyak tamu undangan kita yang belum duduk, silakan Anda berdiri. Kami utamakan terlebih dahulu para tamu undangan. Kita persilakan duduk. Berdoa untuk kesediaan kawan-kawan, berbesar hati untuk menyediakan kursi bagi para tamu undangan yang baru pertama kali hadir. Oke. Thank you, leader. Oke, ini ada nih, masih kosong. Kalau masih kosong nggak apa-apa, langsung dudukin ya. Oke, silahkan duduk kalau misalkan masih kosong. Udah ya, saya sapa sekali lagi boleh? Apa kabar? Kenapa dahsyat ya? Biasanya orang ditanya apa kabar, jawabnya baik-baik aja. Alhamdulillah baik, ya kan? Tapi kalau saya nggak mau baik-baik aja. Saya pengen kesehatan saya dahsyat, suasana hati saya dahsyat, dan suasana isi dompet saya juga dahsyat luar biasa, betul ya? Jadi jangan sampai suasana isi dompet kita cuman baik aja, ya kan? Terkadang berpura-pura baik itu menyakitkan, betul? Biasanya kalau udah mau akhir bulan, sekarang ini pertengahan bulan menuju akhir bulan, ya kan? Pasti kita semua, ya kan, nggak kita sih, misalkan Anda dan para orang di luar sana, biasanya ngecek isi dompet itu ada gambar pahlawan. Pahlawannya cuma satu orang yang pegang pedang. Bener ya? Kasihan, Anda ini jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena pahlawan di dompet kita juga biar ngobrol harus ada temennya. Minimal harus ada yang gambar pahlawan pakai peci 2 orang yang warna merah. Jangan yang warna hijau, udah sendiri ya kan, pegang pedang sendiri. Dia mau pedangin siapa ya kan? Dia mau ngebunuh siapa? Yang ada bunuh dompet Anda malah makin sobek ya kan? Apa kabar dompetnya? Bagi para member ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasa, biasa dipanggil Princess ya kan? Saya orang tercantik di depan karena nggak ada lagi ya kan? Saya hari ini seorang mahasiswa semester 7, semester akhir ya, di jurusan Hukum Ekonomi. Kuliah karena menjalankan Melia Sehat Sejahtera ya. Jurusan Hukum Ekonomi. Nanti suatu saat kalau saya udah nikah, saya punya suami saya nggak store duit, saya bisa hukum. Wanita setuju? Oke, setuju ya wanita ya. Umur saya 21 tahun. Ada yang sama? Tapi bukan berarti kita jodoh ya kan? Oke, kawan-kawan, saya ingin Anda relax. Saya ingin Anda tidak perlu tegang karena saya tidak memberi tegangan. Ya, kalau bisa nggak usah nyender karena yang akan kita bahas ini duit-duitan. Ya, bukan duit bohongan, tapi duit beneran. Yang dimana nol-nolnya banyak. Nanti kalau Anda ngedip sekali nggak fokus, nolnya hilang 1, bahaya. Ya kan? Ngedip 2 kali, nolnya hilang 2. Ngedip ketiga kali nanti saya yang hilang. Ya. Anda belum saya kasih tahu udah saya yang hilang, nggak bisa ya? Oke, mungkin Anda diajak oleh kawan-kawan Anda ke sini dengan tujuan berbagai macam cara, betul ya? Sore hari ini ada juga mungkin Anda yang meninggalkan rumah, meninggalkan ayam beb, betul? Meninggalkan istri ya kan? Meninggalkan anak, betul? Ada juga yang tadi saya dengar di belakang, aku ninggalin marmut aku baru melahirkan. Tenang, tadi betul kata kakak anarki, aku luangkan 1 jam ini, siapa tahu dapat informasi bagus yang bisa merubah kehidupan ekonomi kita semua hingga 360 derajat dari PT Melia Sehat Sejahtera. Oke, kawan-kawan, langsung aja ya, cekidot. Selamat datang presentasi Melia Sehat Sejahtera. Melia Sehat Sejahtera ya. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar atau yang udah beberapa kali dengar ya. Yang paling penting mungkin Anda dengarnya nggak dari saya ya. Artinya Anda belum banyak mengetahui, belum banyak memahami. Hari ini Anda harus paham. Pulang dari sini harus mendapatkan informasi luar biasa. Karena apa? Anda hadir ke sini meluangkan waktu, sayang waktunya ya. Sayang waktunya, bukan sayang orangnya. Karena yang namanya waktu tidak bisa diputar, dijilat dan dicelupin. Oke, next lanjut.
Jangan tegang ya. Oke, Melia Sehat Sejahtera. Nama perusahaan kami, ya. Melia Sehat Sejahtera, ya. Di sini ada logo perusahaan kita, ya. Dan di sini juga ada logo kurikulum kita yang akan membantu standarisasi Anda yang belum bisa diajarkan menjadi bisa. Menjadi bisa apa? Untuk mendapatkan penghasilan dari ratusan hingga jutaan rupiah setiap hari. Ya. Di sini juga ada I am the next leader. Anda di sini dididik bukan cuma dididik mendapatkan uang, tapi dididik juga mendapatkan karakter yang lebih bagus lagi. Ya. Nah, di sini juga tentunya ada hiduplah sesuai apa yang Anda inginkan. Jangan hidup di bawah tekanan, ya kan? Karena sakit kalau hidup di bawah tekanan, betul? Betul? Oke, kita lihat bersama kami menuju hidup lebih baik. Lanjut, kita lihat di sini. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh penghasilan? Banyak cara, banyak tentunya. Kawan-kawan ya, banyak pilihan. Memiliki pekerjaan salah satunya. Seperti apa? Lanjut, kita lihat. Nah, di sini kita akan tampilkan pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ya, tentunya yang pertama harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Anda nggak bisa, kalau kata bahasa Spanyolnya belang betong, ngerti ya? Atau kalau bahasa Inggrisnya Senin Kamis, nggak bisa. Semua pekerjaan harus dikerjakan dengan sungguh. Artinya Anda juga akan dibayar secara sungguh-sungguh, betul ya? Yang kedua harus dikerjakan dengan kerja keras. Yang namanya kerja keras, ya kan? Itu untuk mendapatkan sebuah perubahan. Bukankah itu yang Anda mau, betul? Betul. Dan juga penuh perjuangan, kesabaran, ulet, dan perlu waktu. Kawan-kawan perhatikan di sini perjuangan. Bukan cuma perjuangan mendapatkan hati si dia, bukan. Kalau itu perjuangan sesaat, betul. Sesaat. Ini perjuangan seumur hidup. Bagaimana caranya kita merubah struktur ekonomi kita, merubah keadaan kita. Dari mulai yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. From zero to be hero. Belgia, from gembel to be bahagia. Ya. Sabar, betul ya, sabar. Dan juga ulet. Ya, ulet di sini bukan ulat ya, tapi tekun maksudnya, dan perlu waktu. Ya, karena apa? Orang kerja banyak yang berpuluh-puluh tahun, betul. Artinya mereka juga perlu waktu, ya kan? Agar mampu meraih keberhasilan dan kesuksesan. Perhatikan di sini. Setiap orang menginginkan pekerjaan dengan modal kecil, betul? Modal kecil, tapi memperoleh keuntungan atau penghasilan yang sangat besar. Ini biasanya orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia suka pengen modal kecil, hasil besar, betul? Modal kaki 5, hasil untung bintang 5, betul ya? Pengen kan? Pertanyaannya, adakah pekerjaan seperti itu? Ya kan? Sekarang realitanya juga kita harus kalau mau kerja di pabrik kita harus nyogok, betul? Nyogok ini nggak cuma 500, ya. Ada kalau nggak salah karyawan KHT kemarin ya berapa? 2 juta itu yang minim. Yang cowok karyawan KHT di Rancaikek, tahu Rancaikek? Rancaikek ya kan, itu daerah yang di sebelah sana ya kan. Itu nyampe 18 juta untuk nyogok doang. Pas kerja digaji per bulan atau 2 minggu sekali, belum tentu balik modal. Gimana kalau keburu Anda nggak betah kerjanya? Betul? Artinya adakah pekerjaan seperti itu di dunia ini, ya kan? Kita lanjut, ada nggak sih, ya kan? Kita ulas sedikit kawan-kawan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan. Yang pertama saya ulas, menjadi seorang pengusaha. Terserah Anda nih, kita lihat ada beberapa pilihan untuk Anda mendapatkan penghasilan. Yang pertama menjadi seorang pengusaha. Tapi perhatikan, menjadi pengusaha itu membutuhkan modal yang sangat besar, ya kan? Untuk memulai usaha butuh kenalan luas, pengalaman, fokus, ya kan? Fokus. Anda galau aja, Anda jadi fokusnya hancur, ya kan? Ada yang biasanya galau karena pacarnya jadi mut-mutan ke semua orang, ada? Nah, itu belum cocok untuk jadi pengusaha, ya kan? Nah ini, dan waktu, kesabaran, serta harus memiliki daya juang yang luar biasa. Maksudnya tidak mudah menyerah, ya kan? Kalau misalkan kita mudah menyerah, ya kan, sulit untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Jangankan pengusaha, pekerja aja kalau mudah menyerah, dia pasti langsung dipecat, ya kan? Yang kedua, tidak semua orang bisa menjadi pengusaha.
Kenapa tidak setiap orang bisa menjadi pengusaha? Karena terkendala yang namanya modal, ya kan? Modal, bukan model. Modal dan juga jaringan. Jaringan maksudnya apa? Relasi, ya kan? Tidak setiap orang mampu menjadi pengusaha dan kita harus sadari itu. Yang ketiga, pengusaha juga memiliki resiko sangat besar. Iya besar, rugi total, ditipu, ya kan? Nah, artinya dia yang akan memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Dia yang akan rugi sendiri, dia juga yang akan modal berulang kali. Itu pengusaha, ya kan? Ada lagi pilihan yang selanjutnya. Kita lihat seperti apa? Lanjut. Nah, menjadi seorang profesional atau entrepreneur, ini yang enak. Kenapa enak? Lihat ya. Profesional adalah mereka yang bekerja karena kemampuan sendiri. Mereka sudah memiliki kemampuan karena pendidikan. Apa kemampuannya? Ya contohnya dokter, pengacara, desainer, ya kan? Atau artis dan lain-lain. Tapi mari kita sadar diri sendiri. Yuk kita ngaca, ya kan? Ada? Udah punya kaca kan? Ada punya kaca kan? Kalau nggak punya nanti saya beliin dicariin ya. Dokter, apakah kita berpendidikan dokter? Ya. Pengacara, ya kan? Apakah kita berpendidikan menjadi seorang pengacara? Iya, tapi artinya pengangguran banyak acara, betul? Ya. Desainer, adakah bakat kita menjadi desainer? No, ya kan? Artis. Kasarnya lu punya apa untuk jadi artis? Betul? Artinya kita menjadi profesionalnya emang. Tapi kita lihat lagi diri kita sendiri. Yang kedua, penghasilan profesional tentu saja besar, pasti besar. Tetapi harus memiliki kemampuan terlatih atau pendidikan yang tinggi, ya kan? Pendidikan yang tinggi dan harus terlatih. Nah ini profesional. Profesional juga membutuhkan modal yang besar, kesungguhan, fokus, komitmen, kesabaran, serta keterbatasan waktu di sini. Dan usia agar bisa berhasil dan sukses. Mereka, ya kan, ketika orang lain sudah pada pulang ke rumahnya, mereka masih bekerja, itu profesional. Contohnya seorang dokter, kalau ada yang sakit, kritis, koma, langsung sih dia meluncur, betul? Itu profesional, makanya dibayarnya enak. Tapi kita ngaca, bukan siapa-siapa, betul? Oke, ada lagi nggak pilihan pekerjaannya? Ada, Bapak Ibu, lanjut kita lihat di sini. Menjadi seorang ini bangsawan, ya kan? Hobinya anak Indonesia, ya kan? Kamu mau kemana? Cari kerja, jadi aja banyak kerjaan ya. Kamu mau kemana? Kenapa nggak jawab cari duit? Jadi banyak duit. Kalau cari kerja berarti di sana kerjaan. Tapi kalau cari duit, nah di sana duit. Ya. Artinya seperti apa? Kita lihat bagaimana sih menjadi seorang karyawan. Penghasilan sebagai karyawan terbatas, jelas terbatas karena dibatasi oleh si bos, betul ya? Tidak sebesar penghasilan pengusaha atau profesional dan tidak ada sejarahnya penghasilan OB melebihi penghasilan manajer, betul kan? Tidak ada sejarahnya OB lagi ngesrek-ngesrek sapu-sapu jalan terus manajernya lewat, Pak manajer bantuan, nggak bisa kan? Itu karyawan. Untuk menjadi karyawan perusahaan besar membutuhkan sertifikat ijazah dan kemampuan. Artinya modalnya besar nggak? Besar. Iya besar, ya kan? Kita harus sekolah dulu dari TK, SD, SMP, SMA. Apa itu bukan duit? Berarti modalnya besar? Besar juga. Kadang kita nggak sadar, ya kan? Menjadi pengusaha ada modal, ya udahlah karyawan aja. Emang karyawan nggak pakai modal? Dari kita 7 tahun ya kan di sekolah 12 tahun itu bermodal. Mari kita buka mata hati pikiran, betul ya? Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih sedikit dari ketersediaan tenaga kerja. Ya, jadi maksudnya ini tingkat pengangguran akan lebih tinggi dibandingkan tingkat lapangan pekerjaan. Kok bisa kayak gitu? Ya iyalah, ini daerah apa namanya? Babakan Ciparai, betul? Berapa sekolahan di Babakan Ciparai? Berapa SMA, SMK, STM, ya kan? Berapa universitas yang ada di Bandung, Jawa Barat? Tiap tahun ngelulusin. Berarti tiap tahun nambah nggak para pengangguran? Kalau lapangan pekerjaannya nambah nggak? Enggak, gitu-gitu aja, betul? Nah, gitu ya. Kebutuhannya ini, karyawan terbatas dengan waktu kerja dan usia, serta memiliki disiplin yang harus diikuti. Jadi gini kawan-kawan, pekerja ini tidak bisa asal cuti, tidak bisa asal libur, betul? Betul. Kita lihat, seorang bule liburannya berbulan-bulan, betul? Nggak ada bule yang liburnya 1 hari. Tapi kenapa warga Indonesia cuti 1 hari aja dipersulit? Betul? Betul? Ini pilihan pekerjaan ya, saya tidak rasis, betul ya? Nah, dan juga mereka harus disiplin waktu. Ya, kalau saya ngaku habis sholat subuh bobok lagi ya kan? Ya, saya ngaku ya kan, karena apa? Menikmati menjadi seorang
pengusaha. Tapi kalau seorang karyawan pasti habis sholat subuh mandi langsung gercep, gas ke tempat hujan dordar gelap berangkat, ya kan? Kepanasan berangkat, ban bocor, telepon atasan bentar ban bocor, ya kan? Ya kan? Dan juga apa? Absen sidik jari, telat 5 menit SP, udah? Oke, kawan-kawan, itulah pilihan-pilihan profesi, ya kan? Lanjut, kita lihat lagi. Nah, ada lagi nih, menjadi seorang petani dan nelayan. Petani di sawah, nelayan di laut, betul ya? Sama-sama ada risiko. Petani dan nelayan tetap membutuhkan modal untuk memulai pekerjaannya. Yang tadi saya bilang, petani butuh sawah, nelayan butuh laut. Ya kan? Walaupun laut nggak bayar, tetap resikonya nyawa, betul? Membutuhkan tenaga fisik, membutuhkan waktu dan kesabaran, ya, kesabaran. Nah, itu yang sulit bagi kaum wanita, betul? Resiko kegagalan tinggi dengan penghasilan terbatas karena melihat cuaca, betul? Terus juga siklus iklim, ya, dan juga di sini penghasilan terbatas karena mengikuti zaman nih. Kalau misalkan lagi jatuh-jatuhnya harga produk, jatuh udah semua, betul? Itulah nelayan dan petani. Lanjut. Lalu bagaimana caranya, ya kan? Gimana caranya kita merubah kehidupan dengan pilihan-pilihan yang tadi, ya kan? Sesungguhnya ada satu pilihan lagi pekerjaan untuk memperoleh penghasilan besar tanpa modal besar. Memperoleh penghasilan besar tanpa modal besar, tanpa keterikatan waktu ini yang dicari ini kan, tanpa pendidikan tinggi serta tanpa batasan usia dan batasan lainnya. Ada pilihannya yang terakhir, apa namanya? Menjadi entrepreneur multi level marketing di PT Media Sejahtera. Seperti apa kawan-kawan? Kita lanjut. Ini menjadi salah semua, ya kan? Menjadi alasan-alasan saya kenapa saya menjadi seorang pengusaha multi level. Tapi multi levelnya yang seperti apa dulu? Betul. Ya kan? Banyak di luar sana, banyak ribuan jutaan. Tapi banyak yang 1 tahun 2 tahun hancur. Betul. Tapi mengapa saya ada di sini? Nah, Anda perlu paham. Tujuan saya menjadi seorang member media. Yang pertama, membangun karakter positif dan terpimpin dengan pendidikan support system ISN. ISN adalah Excellent Strategy of Network. Cara cepat mengembangkan, bagaimana caranya mengembangkan potensi diri kita, berkarakter, serta memiliki finansial yang layak. Nah, itulah di sini. Yang kedua, kemandirian ekonomi dengan penghasilan dari ratusan hingga jutaan rupiah setiap hari yang akan ditawarkan oleh Media Sejahtera. Yang ketiga, hidup sehat dan awet muda bersama produk-produk Melia tentunya. Anda menjadi orang yang paling kaya, kalau Anda sakit juga percuma, betul? Betul. Saya ingin tunjuk salah satu yang tampan di sini, boleh? Boleh ya? Boleh nih, Mas. Kenapa nunduk? Nah, coba ya, saya mau nanya, Mas, rumahnya di mana? Di Aspol Cibiru. Cibiru ya? Namanya siapa? Aji. Mas Aji mau nggak jadi tertampan di sana? Orang tertampan, kaya raya, juragan tanah, sadis, sasaran para gadis. Mau? Tapi sakit stroke. Mau apa enggak? Sakit stroke? Enggak ya. Artinya kalau kaya tapi sakit ini alasan saya kenapa saya hadir di Melia, kenapa saya mau bergabung di Melia. Melia mengajarkan saya memiliki penghasilan yang layak dengan kesehatan yang sangat tinggi. Yang terakhir, ini yang paling dikagumi, cantik dan segar sepanjang hari dengan Melia Skincare, Melia Sehat Sejahtera. Maksudnya apa? Jadi sepaket yang Melia tawarkan itu, duitnya ada, sehatnya ada, karakternya ada, juga cantiknya juga ada. Mohon maaf dulu ya, tadi dibilangin sama Bang Anarki, saya adalah seorang mantan SPG, ya kan, ditempatin di salah satu SPBU di sana. Kalau Anda tahu jalur Cileunyi, ada namanya Cikalang, SPBU Cikalangnya di situ, kepanasan 8 jam. Saya waktu itu pakai krim malam, krim siang. Alhamdulillah wajahnya putih, lehernya hitam. Ya, dari rumah udah ditampol ya kan, udah cantik, kepanasan, nyampe tempat kerja pulangnya udah warnanya warna abu-abu. Karena salah milih ya kan, warna kulit hidung. Kalau nggak ngerti yang orang Lombok bideng ya. Warna kulit bideng, hidung.
tapi bedaknya bodas, ya. Jadi warnanya kayak wedus gembel dulu ya. Tapi akibat saya menjalankan Melia Sehat Sejahtera, inilah saya seperti yang kalian lihat. Lanjut. Alasan saya bergabung di Melia Sehat Sejahtera ada di sini 5 pilar Melia Sehat Sejahtera. Bagaimana akan kita kupas? Oke, lanjut. Kita lihat dari mulai profil perusahaan. Anda perlu paham, menjadi seorang pengusaha, perusahaannya Anda harus tahu. Jangan abal-abal. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Perusahaan yang kuat dan kokoh akan memberikan kenyamanan dan jaminan kepada seluruh leader dan member untuk fokus membangun kehidupan lebih baik. Jadi aman perusahaannya seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, next. Berapa untuk kita semua? Kita lihat. Apa yang menjadi dasar saya di sini? Melia Sehat Sejahtera kantornya jelas. Ada di Geraha Gres, Jalan Minangkabau nomor 58 Setiabudi Jakarta Selatan. Udah jelas di situ terpampang ya. Nah, di sini. Dengan gedung 4 lantai memiliki 2 ruangan pertemuan besar, 5 buah ruangan dan lain-lain. Kalau Anda ke sana silakan Anda lihat di sana ya. Yang kedua, Melia Sehat Sejahtera memiliki semua izin sesuai peraturan di negara Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya surat izin udah jelas. Ya, kalau Anda mau berjalan kemana-mana punya SIM ya enak ya kan. Tapi kalau Anda jalan-jalan kemana-mana nggak punya SIM ya nggak enak juga, nggak boleh tangkap. Tapi kalau Melia nggak ada dasar Melia penangkapan. Melia itu jelas surat izinnya, dari yang surat izin terendah sampai surat izin yang nasional hingga Republik Indonesia. Berplus untuk Melia Sehat Sejahtera. Dan kawan-kawan, lebih luar biasanya lagi, Melia Sehat Sejahtera adalah perusahaan pembayar pajak terbesar di bisnis multilevel marketing Indonesia. Ya. Jadi kita semua taat pajak dan seluruh membernya dinobatkan sebagai duta pajak. Ya. Kadang kita bayar pajak motor aja telat ya kan. Tapi Melia nggak ada sejarahnya telat-telat bayar pajak, nggak ada. Itu Melia ya. Lanjut, kita lihat. Melia Sehat Sejahtera didukung oleh tim manajemen yang profesional ya. Berpengalaman lebih dari 17 tahun melayani seluruh leader dan member dengan komitmen total. Jadi 17 tahun. Adekku ya yang masih imut dan lucu yang di sini masih usia 17 tahun ke bawah, saya kasih tahu, sebelum Anda lahir brojol dari rahim ibumu, Melia Sehat Sejahtera sudah membayar orang-orang ratusan hingga jutaan rupiah setiap hari. Ya. Melia Sehat Sejahtera telah berdiri selama lebih dari 15 tahun di Indonesia. Perusahaan terlama di Asia dan nomor 2 di dunia bisnis sejenis dan marketing plan sejenis. Jadi perusahaan bukan abal-abal. Perusahaan yang udah profesional yang akan mampu membayar kita secara profesional juga. Itulah Melia Sehat Sejahtera. Lanjut. Lihat. Jadi perusahaan jelas. Yang kedua ada produk perusahaan. Kawan-kawan, jika semua bisnis tanpa produk, perlu kita pertanyakan. Kita nabung uang, ngomongnya investasi, tapi tidak ada hal yang kita permainkan. Permainkan maksudnya produknya. Lihat. Kalau kita hanya permainkan uang, itu namanya money game, perputaran uang. Nabung uang dapat uang, nabung uang dapat uang, nabung uang dapat uang tanpa ada yang kita kerjakan. Itu hukumnya jelas haram, ya kan ya. Nah, di sini jelas ada produk-produk Melia yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Produk Melia ini dicari oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi. Seluruh makhluk hidup di muka bumi. Kita lihat di sini. Ada yang pertama Melia Propolis. Ada yang udah pernah dengar? Proposal Anda dengar ya? Propolis ini adalah obat segala macam penyakit, antivirus, bakteri dan jamur plus anti mantan. Itulah propolis. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua ada Melia Biang. Biang ini adalah dari kata biom, menjadi muda. OAM, obat awet muda. Ya, ini obat awet muda karena ini dicari oleh pria, waria dan wanita. Ya, jangan lu ketawa. Yang ketiga ada Melia Skincare Series. Ya, ini yang akan menjadikan wajah Anda putih berseri ya kan, glowing. Kalau ada debu langsung dia licin. Kalau ada debu kepleset, bayangin debu aja kepleset, apalagi lalat, cicak, coa gitu ya. Yang keempat Melia Kosmetik. Dan ini kita akan bahas nanti sekilas. Lanjut, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Melia memiliki produk kesehatan alami Melia Propolis Melia Biang dengan yang terbaik reaksi cepat tanpa efek samping.
membantu dari berbagai serangan penyakit yang disebabkan virus, bakteri, dan jamur. Mantannya nggak ada, itu saya yang buat. Karena saya sudah buktikan, ya kan. Saya minum propolis, mantan saya menyesal. Aduh. Nanti saya ceritakan ya. Mampu meningkatkan daya tahan tubuh, awet muda, serta meningkatkan stamina. Propolis ini ada dari zaman dulu, zaman Fir'aun. Kalau Anda lihat mumi-mumi di sejarah, ya kan, coba Anda googling, kenapa mumi bisa awet muda? Bisa awet gitu kan? Kenapa mumi bisa awet? Ya kan? Tidak terserang oleh virus, bakteri, dan jamur. Apakah dulu udah ada boraks? Belum. Dulu udah ada baiklin? Belum, ya kan? Sekarang baru-baru ada bahan-bahan kimia pengawet. Dulu mereka menggunakan propolis untuk melumuri mumi agar awet. Itu propolis, ya. Nah, dengan mengkonsumsi melia, propolis, dan biang membantu terhindar dari berbagai serangan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Yang tadi saya bilang ya, di dalam tubuh kita virus, bakteri, jamur, ya kan, penyakit hati, mata keranjang, itu semua bisa disembuhkan. Ya, jadi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Tapi kalau apapun penyakitnya, minumnya obatnya propolis. Produk Melia Skincare dan Melia Kosmetik Sehat Sejahtera membantu wajah lebih cantik dan bersih. Oke, sebelum ke kecantikan, ya kan, saya mau berbicara, propolis ini terbuatnya dari air liur lebah atau acai engang. Ya, tahu ya, acai engang, ya kan? Jangan tanya sama saya dari mana ngambilnya, ya kan? Itu kayaknya ratu lebah bergoyang-goyang, ya. Jenderal-jenderalnya acai. Nah, itu di situ ya kayaknya ya. Oke, propolis ini mampu menyembuhkan seluruh penyakit dari mulai ringan sampai berat. Ya, seluruh usia dan juga aman bagi wanita menyusui dan wanita hamil. Itu propolis. Ya, jadi dari dulu semenjak saya gabung sampai saya sekarang di sini tetap minum propolis. Ya, sakit apa propolis, sakit apa propolis, sakit apa propolis. Satu yang saya kantongin. Ya, dibanding kita harus pakai minum obat kimia, pusing seetik, iya obatnya, ya kan? Pusing sakit A, obatnya B, sakit C, obatnya D, ya kan? Kadang satu penyakit 5 obat, betul? Betul. Dan juga ada overdosisnya, ya kan? Ada takarannya. Tapi kalau propolis Anda mau minum sebotol pun tenang, nggak akan ada efek samping. Ya, itu propolis ya. Nah, Melia biang terbuatnya dari kolostrum, susu awal ibu sapi, bukan ibu Sasa ya. Nanti Papa Sasa marah. Susu awal ibu sapi. Anda perhatikan, kolostrum. Bagi wanita yang sudah pernah melahirkan, jarak 1-2 hari itu namanya kolostrum. Ya, selebihnya 3 hari ke atas itu namanya ASI. Nah, sekarang saya jadi dokter dulu ya kan. Melia ini menjadikan saya banyak profesinya. Ya, menjadi marketing dan menjadi dokter ya kan. Ketika si ibu sapi ini melahirkan, jarak 1-2 hari itu namanya kolostrum. Ya, yang warnanya bening, ya, bening kental itu kolostrum. Fungsi kolostrum ini merangsang fungsi organ dan sel serta hormon tubuh manusia. Ya, kalau misalkan hormonnya tidak berfungsi secara jelas, ada dampak keluar. Mungkin Anda punya teman ya, yang belum tua udah ubanan. Ada? Atau yang pelupa, ada? Ada. Atau yang dipanggil nggak denger-denger, ada ya kan? Misalnya ya, ini kalau ngomongin Melia biang untuk awet muda, kalau ngomongin propolis untuk segala macam penyakit. Contoh misalkan ya, cara pakainya gimana? Melia propolis ditetesin ke air boleh, ditetesin langsung boleh, ditetesin di luar dan di dalam bisa. Ya, multifungsi dan multivitamin, tuh ya. Kalau misalkan keramas bisa tambahin ke samponya. Mau maskeran tinggal olesin ya, itu pakai propolis. Atau misalkan Anda punya teman ya yang baru putus sama pacarnya, tiba-tiba hidungnya mimisan, tetesin, kasihan ya. Atau Anda punya teman yang ditagih utang, namanya dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, tetesin telinganya, pakai propolis ya. Dan juga propolis mengobati mata plus minus katarak plus mata keranjang. Beri aplaus untuk propolis. Kalau Melia biang, cara pakainya disemprot di bawah lidah. Ada saraf warna ungu dan itu bukan saraf jomblo. Ya, itu saraf yang akan langsung menyambungkan ke sini, kelenjar pituitari, saudaranya Cutari. Enggak bercanda.
Kelenjar pituitari ini pusat kontrol hormon kita semua. Anda semua punya kelenjar pituitari, tapi belum tentu kelenjar pituitari kita sehat. Berada di tengah-tengah antara otak besar dan otak kecil, ya. Jadi dirangsang fungsinya di situ. Tapi kalau untuk pemakaian di luar, Melia bilang, jadi itu bisa membantu proses kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang sudah berkeluarga, ya. Banyak sekali testimoninya juga. Kalau misalkan Anda pengen bikin rambut Anda tambah lembut, semprot aja rambut. Pengen bikin wajah tambah kinclong, semprot aja di wajah, ya kan? Tetes ke bawah. Tetes ke bawah, ya kan? Nah, bagi ibu-ibu yang sudah menyusui, ya, biasanya kendur, bisa disemprot lagi menjadi lebih kencang, ya. Coba dibuka matanya, ya. Yang cowok tutup hidung, ya. Netes ke bawah. Ini untuk perempuan dan laki-laki, ya. Kita lihat apa fungsinya. Nah, Melia Biang ini yang pertama membuat awet muda, meningkatkan daya ingat, tapi jangan ingat mantan, ya. Menambah stamina fisik dan mental. Nomor 4, baca sendiri karena saya masih 17. Meningkatkan kemampuan seks, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan imunitas tubuh, dan merangsang fungsi organ vital seperti otak, jantung, hati, pankreas, limfa, dan ginjal. Salah satu dari ini yang rusak akan menjadikan umur kita pendek. Maka sayangi tubuh Anda, betul ya? Nah, ini kita lihat di sini meningkatkan kemampuan, yaitu bagi orang yang berkeluarga, ya. Jadi yang tadinya setengah jam jadi 5 jam, ya. Jadi menambah jam tayang, betul? Yang tadinya sebesar gini jadi sebesar gini, oke? Paham ya? Jadi Liga Championnya jadi lebih lama. Beri plus untuk Melia Biang. Lanjut. Nah, cara konsumsinya disemprot, ya. Pengen yang gampang kan? Tinggal semprot di bawah lidah dan semprot di TKP. Ada yang sudah berkeluarga? Belum? Pada nggak ngaku semua ini, ya. Yang sudah berkeluarga semprot sebelum melakukan hubungan intim. Lanjut. Nah, Melia Skincare, wajah bersih dan cantik. Yang cewek hai. Cewek hai. Saya tahu para wanita, make up Anda tidak ditanggung oleh BPJS. Maka dari itu Anda memerlukan perusahaan yang mampu menjadikan diri Anda cantik dan berduit. Betul ya? Nah, di sini produk terbaik eksklusif yang selama ini hanya dipakai oleh kalangan eksklusif. Apa seperti apa? Lanjut, kita lihat. Nah, di sini Melia Kosmetik yang pertama ada lip cream. Lip cream ini